perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. Untuk Pak Nandana sepertinya, ini ada dua Pak pertanyaannya. Bagaimana tindak lanjut bagi sekolah yang sampai saat ini tahap satunya belum salur Pak? Dan yang kedua, pelaporan tahap 1 menjadi dasar penyaluran tahap 3. Bagaimana dengan sekolah yang tidak salur pada tahap 1 dan 2? Apakah tidak akan menerima dana BOS seterusnya? Gimana Pak Dana penanggapan terhadap pertanyaan ini Pak Dana? Silakan Pak Dana. Ya, baik. Terima kasih Pak Tora ini dari Konawe ya. Ya, tapi tidak menyebutkan nama Pak. Iya. Ya. Jadi bagaimana tindak lanjut bagi sekolah yang sampai dengan saat ini tahap satunya belum salur? Jadi ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa ada landasan dalam menyalurkan dan tentunya ada syarat-syarat. Ya tadi yang pertama masalah sinkron, kalau itu sudah masuk di SK sudah aman. Lalu yang kedua, apakah lapor atau tidak nih tahap 2-nya tahun lalu berarti gitu kan. Nah kalau memang lapor, rekeningnya bagaimana, bermasalah atau tidak gitu. Nah sebagai informasi Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan, bahkan kemarin ketika di tahap 1 itu kita akhirnya jadi berapa, 3 gelombang ya Mas Ray ya? Ya, 3 gelombang. Betul. Nah, bahkan yang terakhir itu kami sangat upayakan gitu ya, mana yang masih bisa disalurkan untuk bisa disalur sebelum waktu akhirnya sampai dengan bulan Juli kalau tidak salah. Padahal mayoritas sekolah yang lainnya itu sudah salur di bulan-bulan awal gitu. Nah, permasalahannya tadi ada yang permasalahan rekening, ada permasalahan laporan. Nah, kalau untuk permasalahan rekening ini yang masih bisa kita tindak lanjuti Bapak Ibu. Jadi misalnya ternyata rekeningnya nggak aktif dan seterusnya kita coba jemput bola satu-satu gitu. Tapi untuk yang tidak lapor, ini yang tidak mungkin kami salurkan karena itu sebagai syarat utama. Jadi dan ada jangka waktu pelaporannya sampai dengan waktu terakhir kemarin itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kemarin kami sudah proses lagi untuk sampai dengan gelombang 3. Nah mungkin kalau ada sekolah yang belum juga menerima penyaluran di Konawe sampai dengan saat ini, ya berarti pasti tadi itu tidak memenuhi antara yang sinkron, lapor, belum lapor, atau mungkin rekening gitu. Jadi intinya kami upayakan semaksimal mungkin, tapi kalau memang ada, ya berarti itu tadi, belum melaporkan. Nah, lalu yang kedua, ketika pelaporan tahap 1 menjadi dasar penyaluran tahap 3, bagaimana dengan yang tidak salur kemarin? Apakah nggak akan menerima dana? Ya tentunya tidak Bapak Ibu. Jadi sesuai juknis yang berlaku saat ini, sekolah harus melaporkan dana yang diterima gitu kan. Nah misalnya ketika sekolah itu tahap 1 tidak menerima dana, ya tentu tidak menjadi masalah untuk syarat sebagai tahap berikutnya karena tidak ada dana yang dikelola pada tahun itu melalui BOS. Jadi ini tidak akan bermakna bahwa seterusnya tidak akan menerima dana BOS. Tapi itu sebenarnya sebagai konsekuensi logis terhadap waktu-waktu yang memang sudah diatur di dalam juknis. Itu Bapak Ibu. Jadi ya intinya ini jangan sampai berulang karena konsekuensinya seperti ini gitu. Ya. Nah itu yang perlu jadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Jadi jangan terus ketika Bapak Ibu misalnya ada kelalaian dan lain sebagainya atau ada permasalahan teknis, kemudian nggak salur terus, ya udah berarti saya selamanya nggak dapat, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya konsekuensi untuk meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, tapi konsepnya adalah sesuai dengan waktu-waktu dan time frame yang memang sudah diatur di dalam juknis. Nah, mungkin izin Mas Tora sedikit Pak Ses, mungkin terkait dengan itu tadi Pak Ses, pertanyaan Pak Trio Pak, yang nomor 1 kalau boleh Pak, mohon izin. Ini sebenarnya mungkin pertanyaannya terkait dengan rencana Pak. Kan saat ini seluruh anggaran BOS itu ditaruhnya di provinsi Pak. Mau anggarannya kabupaten kota, anggarannya SD SMP, maupun yang SMA SMK yang memang kewenangan provinsi gitu. Nah ini mungkin terkait dengan penempatan anggaran Pak, apakah ke depan anggaran itu semuanya tetap di provinsi atau akan dialokasikan sesuai dengan kewenangan gitu. Misalnya SD SMP-nya itu di kabupatennya, provinsi hanya yang SMA SMK gitu. Oke. Izin Pak Ses, apakah? Ya, siap. Oh, maksudnya itu yang saya kira sesuai dengan, jadi gini Mas Dana, sesuai dengan waktu bilateral meeting dengan Kementerian Keuangan, nanti alokasi BOS itu memang akan dibagi sesuai kewenangan ya, memang betul itu.
Jadi yang untuk SMA, SMK, dan SLB itu dialokasikan di tingkat provinsi, dan untuk kabupaten kota, jadi untuk PAUD, SD, SMP ya. Tapi kalau nanti mudah-mudahan POS ini juga termasuk PAUD, tapi untuk sampai sekarang kan belum ya. Yang PAUD itu masuk POP ya. Nah, nanti sesuai kewenangannya akan dialokasikan. Jadi hanya dialokasikan, tetapi penyalurannya tetap langsung dari Kementerian Keuangan. Jadi alokasinya sudah per provinsi dan kabupaten. Betul itu Mas Dana? Ya. Jelas ya Bapak dan Ibu dari jawaban Pak Dana dan Pak Ses kaitannya dengan pertanyaan nomor 1 dari Pak Trio ya. Terima kasih Pak Ses, Pak Dana. Saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya tidak ada nama juga dari Dinas Pendidikan